Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang dampak masuknya pembelajaran khusus kepada Bapak Ibu guru yang nantinya mengajar di zona hijau. Tapi sebelumnya, yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang belum, saya harapkan bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, yang baru-baru ini memang Kemendikbud sudah menetapkan bahwa tanggal 13 Juli nanti itu awal pembukaan untuk tahun ajaran baru di 2020-2021. Namun khusus untuk daerah yang diberikan izin tatap muka adalah daerah-daerah yang merupakan daerah zona hijau. Lalu yang kedua adalah dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol keselamatan, dan syarat yang ketiga yang ditentukan adalah selain daerah zona hijau, Pemda yang bersangkutan juga harus memberikan izin. Dan yang terakhir ini jarang sebenarnya lihat ada syarat seperti ini, cuman ini karena ada dampak dari COVID-19 ini. Syarat yang keempat adalah orang tua siswa mengizinkan anaknya untuk sekolah. Inilah syarat yang diberikan oleh Kemendikbud untuk wilayah daerah zona hijau. Lalu kalau tidak zona hijau bagaimana gitu ya? Nah, untuk yang tidak zona hijau ini terutama kota-kota besar ini nantinya, maka tetap akan menggunakan belajar secara daring dalam jaringan, yakni menggunakan home teaching dan learning. Dalam konteks ini menurut saya ada dua teknik yang bisa dipergunakan. Yang pertama, jika Bapak Ibu ingin menggunakan teknik tatap muka, maka ada dua aplikasi terbaru yang bisa kita pergunakan. Yang pertama Zoom, yang kedua adalah Google Meeting. Kelebihan dua aplikasi ini adalah dapat melaksanakan tatap muka secara virtual lebih dari 50 orang. Jadi kalau maksimalnya 36 siswa misalnya, maka itu sudah memungkinkan untuk kita tatap muka secara virtual. Lalu yang kedua adalah diskusi dan penugasan. Nah, metode diskusi dan penugasan ini, aplikasi yang sering sudah kita pergunakan adalah WhatsApp Group dan Messenger Group. Mungkin sebagian masih menggunakan sistem penugasan, tetapi banyak juga Bapak Ibu guru kita yang memang melaksanakan diskusi. Jadi sesuai dengan roster mata pelajaran, guru yang bersangkutan masuk di grup lalu mengadakan diskusi tanya jawab dengan siswa-siswanya. Lalu untuk belajar tatap muka di zona hijau, apakah ini hanya sekedar formalitas? Tentu saja tidak. Dengan kita menabrak bahaya dari COVID-19, maka tatap muka di zona hijau tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang selama ini semester yang lalu tentu saja kita update secara bersama ada sedikit penurunan. Ada ketentuan yang dibuat oleh Kemendikbud. Yang pertama adalah maksimum siswa dalam satu kelas itu 15-20 orang. Jadi kalau ada siswanya 36 orang satu kelas, maka harus dibagi dua shift. Lalu yang kedua, kantin tidak dibuka, ini untuk menghindari adanya kontak fisik dari antara sama siswa. Lalu sekolah harus menyediakan sanitizer dan protokol kesehatan lainnya. Dan yang terakhir adalah ini dampak yang paling terasa kepada guru. Jam mengajar guru setiap bidang studi menjadi double. Artinya satu kelas guru itu harus masuk 2 kali tatap muka. Kalau dia menggunakan shift, bisa shift pagi satu kelas, kemudian nanti sore satu kelas lagi ya. Nah, dampak COVID-19 ini memang kepada guru, setiap guru akan mengemban tugas 2 kali lipat di tengah kekhawatiran terinfeksi wabah COVID-19. Inilah salah satu dampak yang mungkin akan kita rasakan terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di zona hijau. Nah, pertanyaannya berapa lama? Kalau misalnya kegiatan yang mana tadi, misalkan jumlah jam mengajar 24 jam, dengan adanya COVID-19 ini menjadi 48 jam. Kalau itu kita laksanakan seminggu, mungkin sampai sebulan, ya, kita barangkali tidak mempermasalahkannya. Hitung-hitung pengorbanan kita kepada negara gitu ya.
Tetapi kalau satu semester kita harus pulang sampai sore, adanya shift ganda tadi, maka saya rasa layaklah kita diberikan insentif. Berkaitan dengan ini, kita coba kaitkan juga dengan kebijakan pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah, ini liputan 6kom, Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sampai 2 Desember 2020, yang mana nilainya awalnya 600.000 menjadi 300.000 per kepala. Ini bantuan adanya wabah COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat. Jadi sampai Desember nanti masyarakat akan tetap diberikan bantuan. Kemudian ini dari sumber Republika, untuk tenaga kesehatan yang merupakan salah satu pilar yang bergerak ketika terjadinya wabah ini, pemerintah memberikan insentifnya Bapak Ibu sekalian nggak tanggung-tanggung untuk tenaga medis, ya dijanjikan 7,5 juta per bulannya, 7,5 juta per bulan. Itulah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga medis atau kesehatan. Kemudian untuk wilayah Jakarta, ini Pak Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan insentif khususnya, yang mana tenaga medis diberikan insentif 215.000 per orang dalam satu hari. Nah, dalam sistem pemerintahan kita ada dua pilar utama yang menjadi penopang negara kita. Yang pertama tentu saja kesehatan, ya. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Nah, untuk kesehatan kita sudah lihat tadi bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah terkait adanya wabah COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan kedudukan guru nih, kita barangkali bisa lihat ini Sekretaris Kabinet atau Seskap Pak Pramono Anung mengemukakan bahwa guru juga merupakan pilar utama. Jadi sebuah bangsa akan maju atau tidak itu tergantung dari peran gurunya. Untuk itu guru dibekali dengan pengetahuan, kemudian perlu juga dibekali dengan proses belajar mengajar yang menyenangkan, dan tidak kalah penting adalah ketika kita ingin mendapatkan sumber daya yang unggul, maka peran guru yang sangat sentral sekali harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu tentu saja ada kaitannya. Kalau situasi seperti ini, maka sedianya wajarlah pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru. Berkaitan dengan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa dengan beban kerja bertambah sebesar 100% di tengah kekhawatiran terinfeksi COVID-19, wajar guru yang mengajar di zona hijau mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatiannya adalah berupa insentif peningkatan sumber daya. Jadi inilah insentif karena adanya penambahan jumlah jam mengajar 2 kali lipat, terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di zona hijau. Nah, kita doakan saja semoga besarnya nanti cukup menggembirakan ya. Barangkali ini informasi yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.